Teman-teman kita akan update ya, kita update saham emas ya. Beberapa ini untuk Dewa Bumi sama Aman kita nggak akan bahas, kita akan bahas yang core-nya aja ya, Arci, PSAB, HRTA, MDKA, Emas, Antam, dan juga BRMS. Nah yang pertama kita bahas Arci dulu nih. Nah Arci untuk pergerakan harganya teman-teman ngelihat, area penting yang harusnya sebenarnya terjaga di 1250 itu ternyata di breakdown. Terus apa? Terus ketika di hari tanggal 18 November itu terjadi gap nih di sini ya. Terjadi gap dan di hari kemarin ya, di hari Rabu ini berhasil terpenuhi gitu ya. Di 1185. Nah, sebenarnya ini ada dua perspektif yang bisa teman-teman lihat. Kalau misalnya memang si Archie itu bisa tetap close ya di atas 1185, maka ya potensi untuk naik lagi ke atas masih bisa. Simpelnya begitu. Tapi dengan kita melihat adanya selling pressure yang relatif kuat ya, ketika yang namanya Archie itu mau nutup gapnya, jadi teman-teman akan melihat potensi juga ya, yang cukup besar probability-nya itu melihat yang namanya Archie turun ke 1108 ke 1100 ya. Jadi harus antisipasi juga seandainya yang namanya pergerakan Archie hari ini itu ngelihat turunnya di bawah 1185, antisipasinya ya ke area support terdekat di mana di 1100 gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat yang namanya stochastic slow. Wah, ini kebuka lebar nih. Ini kebuka lebar. Jadi nggak boleh denial juga kita kan. Wah, ini kayaknya potensi koreksinya semakin besar. Nah, sekarang kalau misalnya kita harapannya mau naik ya kita tinggal cek untuk asingnya nih. Apakah memang akumulasi dari asing itu ini ya secara konsisten? Nah, ternyata ya teman-teman bisa lihat nih, oh sejak tanggal 14 yaitu konsisten nih buang terus. Jadi ya kalau misalnya hari ini terjadi koreksi daripada yang namanya Archie, ya teman-teman jangan heran gitu kan, karena memang sudah kelihatan gitu ya. Itu ya. Oke. Itu untuk Archie. So next kita loncat lagi ke PSAB ya. Nah, untuk PSAB yang bisa dilihat ini adalah apa? Nah, ini udah Mas Emon bahasin juga ya ke sebelum-sebelumnya bahwa memang kalau misalnya Archie itu nggak kuat di 550, maka akan kembali lagi harganya terkoreksi. Nah, di sini kita lihat memang di harga 520 mantul ya teman-teman ya. Di 520 mantul, ada demand lagi masuk. Tapi ya ini tadi, kita tahu bahwa area 550 itu bener-bener ini nih, bener-bener waktu itu dijaga banget. Karena memang jadi area support yang penting yang beberapa kali pernah diuji. Nah, akhirnya pada hari ini kita kemarin ya pastinya, itu kita melihat bahwa yang namanya PSAB itu nggak mampu nih untuk klaim lagi 550-nya. Dan even pergerakan kemarin ya, itu waktu dia ke 545, selling pressure-nya masih kuat di sini. Yang menandakan bahwa ketika harga di bawah naik, tekanan jualnya itu masih tinggi. Sehingga teman-teman ngelihat candle-nya itu ngebentuk yang namanya ekor ya, atau shadow di atas. Nah, terus teman-teman lihat juga, kalau based on line chart, yang namanya PSAB itu nggak gerak. Nah, karena teman-teman lihat stochastic slow di sini juga udah menurun gitu ya. Jadi kalau seandainya dia turun ke 520 ya teman-teman harus consider ini sebagai area support terdekatnya gitu ya. Jadi nggak tahu Mas Emon nih ada yang nyangkut di PSAB atau enggak, tapi teman-teman harus lihat nih 520 itu ya kita consider sebagai area supportnya yang relatif kuat juga. Jadi selain 550, pantau 520. Kenapa? Ya karena 520 teman-teman pernah lihat nih beberapa kali diuji lah, meskipun nggak benar-benar kena, tapi range di sini 1, 2, 3, nembus 4, masih di sini lah, masih kena juga areanya gitu kan. Jadi ya dipantau dulu ya, kalau misalnya mau masuk tunggu dulu dia kalau misalnya dikasih turun lagi ke bawah gitu ya. Kalau kasih turun ke bawah ini enak banget teman-teman punya barang bagus di harga yang lebih murah gitu ya. Nah, terus Mas, seandainya nanti yang namanya PSAB turun di bawah 520, yang next supportnya itu di 488 di Fibo 0,618 ya. Untuk uji yang namanya support di 476 sebenarnya nih. Daerah sini ya. Gitu. Jadi dia naik ya karena di sini ada ya demand area atau fair value gap yang belum terpenuhi, ya potensi turunan lanjut tuh sebenarnya masih ada. Kalau 520-nya itu ketembus. Nah, tapi ya balik lagi, akan terlalu nggak fair kalau misalnya Mas Emon ngomongin, wah ini akan turun seabrek-abreknya. Nggak kayak gitu ya. Jadi, tetap yang harus kita lihat adalah pergerakan foreign flow-nya, tetap ya. Apakah PSAB itu udah mulai diakumulasi atau belum? Kalau misalnya udah mulai diakumulasi ya,
potensi bottoming-nya seharusnya sudah mulai mendekat gitu ya. Nah, di sini untuk foreign flow-nya sendiri kita ngelihat memang sejak tanggal 6 itu secara konsisten memang ya asing melakukan distribusi. Ibaratnya asingnya keluar ya, outflow ya. Aduh, nyangkutnya di 600. Nggak bisa ngomong ya. Jadi di sini ya teman-teman ngelihat nih, waduh ternyata masih konsisten buang. Nah, buat yang belum punya khususnya ya udah ditunggu dulu aja. Ada potensi untuk masuk di harga yang lebih murah. Nah, tapi ya Mas Emun nggak tahu nih, kalau teman-teman kayak nyangkutnya di 600, loss-nya udah terlalu tinggi, udah di atas 10% ya Mas Emun nggak bisa langsung ngomong, wah langsung di cut loss aja ya. Ya kurang lebih udah 11%. Tapi kalau misalnya masih di bawah 5%, udah potong dulu aja gitu ya. Kenapa? Karena masih masih ditoleransi lah. Minus 3-5% itu masih relatif kecil. Gitu ya. Jadi karena ini sesuai juga ya, asingnya masih pada buang, dan ketika dia inflow sama outflow-nya masih gedean outflow-nya, jadi bukannya nakut-nakutin, tapi teman-teman harus paham bahwa ternyata ada potensi, ada probabilitas juga untuk penurunan kembali, khususnya di saham PSAB. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau beli silakan dipantau 520 atau 448, 488. Tapi buat yang udah nyangkut di atas, nah ini coba sebenarnya kalau saham-saham yang berhubungan dengan emas tuh teman-teman nyangkut pun ya masih ada potensi untuk kejemput, mungkin lama ya, tapi ada karena bisnisnya jelas gitu kan, nambang lah. Tapi ya itu, seberapa lama teman-teman mau nahan. Nah kalau misalnya mau di average down gimana Mas? Ya ditunggu, jangan langsung gerasak gerusuk masuk gitu ya. Oke, lanjut lagi ke HRTA ya. Nah, untuk HRTA ya apa yang bisa teman-teman lihat, nah HRTA juga sama. Jadi kalau misalnya kita ngelihat beberapa kesamaan di saham-saham emas itu, kita ngelihat yang namanya momentumnya itu sebenarnya udah habis. Teman-teman bisa ngelihat dari stochastic flow-nya yang sebenarnya ya sudah dead cross lah ke bawah ya, sudah agak turun sedikit ke bawah. Nah, yang perlu dilihat sebenarnya berikutnya adalah kalau kita ngomongin based on structure-nya di HRTA, di sini teman-teman bisa ngelihat nih, sebenarnya higher lows-nya sudah terbentuk ya di sini. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin uptrend, ya emang HRTA beneran uptrend gitu. Nah, tapi yang perlu kemudian dicermati palingan nanti foreign flow-nya ya, seperti apa. Nah, kalau misalnya di sini, ya kalau misalnya HRTA itu bisa kembali lagi tembus ke di atas atau enggak nyentuh dan candle agak kuat di atas 1420, maka yang namanya HRTA tuh naik lagi ke atas bisa nggak? Ya, ini bisa banget gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi ya kalau teman-teman yang udah beli di bawah ya 1200-an, nah ini masih bisa di hold nih untuk kejar 1500-nya. Dengan catatan kita harus melihat yang namanya HRTA dalam beberapa hari ke depan ya, mungkin hari ini dan hari Jumat, itu harus bisa klaim lagi nih area 1420 ya, untuk memastikan bahwa emang bener sih HRTA tuh solid, harganya mau naik. Gitu ya. Nah, kita tinggal lihat foreign flow-nya untuk si HRTA. Wah, ternyata HRTA akum nih. Berarti sebenarnya ada peluang gitu ya. Jadi misalnya HRTA bisa, ya udah tinggal di hold lagi ya. Atau kalau misalnya consider mau masuk tipis ya bisa, tapi consider juga teman-teman untuk stop loss-nya ya gitu. Jadi supaya apa? Supaya menghindari teman-teman nyangkut di saham-saham yang bagus. Jadi kenapa berisik banget sih Mas? Kalau misalnya udah nggak yakin, udah nyangkut di atas harus dibuang dulu. Ya supaya ketika teman-teman dapat harga koreksi seperti ini ya, ketika teman-teman dapat harga koreksi 32% let's say ya, ya ini kan enak banget nih buat ngambil posisi di bawah. Gitu ya. Jadi beli ketika dia koreksi, jual ketika dia rally dan sudah banyak diomongin orang ya. Gitu, oke? Oke. Untuk HRTA ya bagus banget nih, akum ya. Potensi naik lagi masih ada juga, tapi mungkin ya agak sedikit korektif lah ya. Gitu. Jadi dia naik turun dikit, tapi positioningnya tetap naik gitu ya. Kemudian nextnya MDKA ya. Nah, untuk MDKA ini juga kalau misalnya memang teman-teman melihat si harga 2100 ya di sini ya, ini kan bagus banget sebenarnya mantul, tapi ya tetap juga kita harus lihat juga nih, kalau misalnya di sini partisipasi asingnya justru masih net flow ya, net flow-nya masih buang ya, masih outflow, masih net outflow sorry. Nah maka potensi yang namanya ini
pergerakan ini itu cuma sebagai technical bounce doang. Setelah dia kurang lebih koreksi sampai 9%, dikasih technical bounce, ya potensi ada lagi nggak untuk turun? Ya ini masih tetap ada. Kenapa? Karena momentum yang teman-teman lihat di sini masih turun untuk stochastic slow-nya. Meskipun ya tidak ketutup kemungkinan yang namanya MDKA itu bisa tetap naik lagi ke atas. Nah ini tergantung, kalau kemarin belinya di 2100, bagus gak? Ya bagus. Tapi kalau misalnya belinya udah dari 2900 atau 2800 ya, kalau belinya udah di 2400 ya, lain cerita gitu ya. Gitu, nah tinggal kita lihat nih foreign flow daripada si MDKA. Oh ternyata ada inflow lagi nih. Ada info lagi nih, berarti ada nggak potensi untuk naik ya? Ini jadinya ada, jadi lebih positif gitu. Oh, ternyata inflow-nya masuk lagi nih, 50M. Sebenarnya bisa nggak masuk ya? Relatif lumayan bagus juga. Kenapa? Karena teman-teman melihat nih, di area yang sama ya, 2100, 2100, 2100, harganya kompak mantul lagi. Berarti kita bisa tahu nih, oh ternyata 2100 itu adalah area support yang ketika harga kena di situ, harganya mantul lagi naik ke atas gitu ya. Tapi tetap kembali ya, karena di sini teman-teman kita masih konfirmasinya area penurunan harga, ya hati-hati juga. Seandainya nanti teman-teman entry di 2240, ya consider nih, perhatikan area berapa kira-kira untuk saya keluar. Seandainya yang namanya MDKA tetap ngebawa harganya turun ke bawah gitu ya. Oke, next lagi ya. Emas ya. Salah saham. Untuk emas ya, ini juga sama ya. Mas Emon sudah beberapa kali memberikan area teman-teman ya, di 4.670, di 3.370, sama di 4.070 dan di 3.890 pun belum berhasil klaim. Jadi tandanya apa? Jadi tandanya yang namanya emas itu benar-benar terkonfirmasi downtrend. Gitu ya. Kenapa sih Mas? Ya itu terlepas dari corporate actionnya dia apa, tapi teman-teman melihat nih, kita waktu itu pernah bahas bahwa ya nggak apa-apa deh, nggak bisa naik ke 4.370 karena di sini gagal kan. Tapi yang harus dipastikan adalah apa? Untuk yang namanya emas, kalau waktu itu kita bahas, asalkan dia stay aja di 4.070, ada tetap potensi untuk naik lagi gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman ngelihat dianya turun, oke, kita kasih lagi satu area di 3.890. Nah, ternyata dia nggak bisa lagi klaim, ya maka sebenarnya ya ngomong apa lagi ya, di sini udah terkonfirmasi betul-betul dia masuk ke fase downtrend. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah nyangkut gitu ya, coba lagi kembali di analisa nih, apakah saya beneran pegang emas atau yang dari IPO mau hold, yaitu kembali ke teman-teman gitu ya. Nah, tinggal lihat nih asingnya ya, si emas. Nah, ya udah begitu aja kerjaannya ya. Akum tiba-tiba buang gitu ya. Jadi ya harus hati gitu teman-teman ya untuk yang namanya emas. Oke. So next untuk yang namanya Antam ya, Antam sama BRMS. Nah, yang emas palingan gini ya teman-teman ya. Ketika bisnisnya mulai beroperasi nih di sini baru kita start untuk invest ya. Kenapa? Kalau dia masih nambang belum mau generating income ya kurang lah waktunya untuk kita chip in ya di emas gitu ya. Ini ya Antam ya. Nah untuk Antam, nah ini sudah mulai turun lagi ke di bawah 3.000 lah let's say ya. Nah jadi kalau Mas Emon ngelihatnya gini ya, kalau beruntungnya teman-teman yang udah bisa technical sekarang, teman-teman ngelihat pergerakan harganya itu cenderung apa? Nah ini teman-teman bisa ngelihat strukturnya ada lower high, another lower high. Jadi ekspektasi melihat harga Antam itu turun ada gitu ya. Tapi ya terlalu strong lah kalau misalnya Mas Emon ngomong, wah ini akan potensi turun ke sini. Enggak ya. Tapi ada beberapa area memang yang perlu diperhatikan. Contohnya gimana nih? Untuk mengkonfirmasi sebenarnya harga itu turun, bener-bener ini masuk tetap fase koreksi kembali, yaitu sebenarnya kita udah bisa lihat ketika yang namanya Antam itu nggak mampu tembus lagi ke 3.130 gitu ya. Jadi kalaupun memang teman-teman melihat koreksi lanjutan ke Antam sampai 2930, ini harus teman-teman
antisipasi. Karena memang di sini udah kelihatan juga di angka psikologinya di 3.000, di sini yang Antam nggak bisa bertahan nih. Dia malah potensinya mau turun. Jadi hati-hati teman-teman ya. Kalau misalnya sebuah pergerakan harga itu masih dalam kondisi downtrend, ya jangan dipaksa. Kalau misalnya emang mau masuk, bagi alokasi modalnya jadi beberapa, bagi alokasi dananya ya, yang tadi untuk masuk di Antam, untuk dipecah-pecah. Kira-kira saya masuk di harga berapa. Jadi teman-teman melakukan averaging down benar-benar sebelum teman-teman entry. Bukan ketika sangkut baru average down ya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih, Antam posisi daripada si itunya gimana nih. Asingnya ya. Nah, kenapa turun? Ya kayak kemarin, teman-teman bisa ngelihat. Mas Emon juga kan dari kemarin bahas juga. Nggak kemarin banget sih. Kita ngelihat bahwa buangan yang terjadi Antam itu gede banget ya. Nah, jadi nih pancingannya. Dia buang 130M, 33M, 12M. Masuknya 7M, tiba-tiba harga naik. Jauh ya, 5%. Hampir, ya 5%. Terus kemudian ya teman-teman lihat, buat bantingan 124M, bantingan lagi. Ya, ini akan wajar kalau misalnya teman-teman melihat yang namanya Antam itu turun lagi ke 2.900-an. Jadi yang harus teman-teman pastikan adalah, kalau nanti dia koreksi ke 2.930, perhatikan apakah ditembus atau dia setelah di 2.930 masih bisa sideway. Kalau masih bisa sideway ya ini bagus untuk ada potensi Antam nendang lagi harganya naik ke atas gitu ya. Oke. Gitu untuk yang si Antam. Kemudian kalau misalnya teman-teman cek yang terakhir, kalau teman-teman lihat yang saham yang terakhir yang akan kita bahas adalah BRMS gitu ya. Nah, untuk BRMS ya, apa yang di sini teman-teman lihat? Nah, BRMS kalau Mas Emon spot sih sebenarnya yang pertama stochastic slow-nya aja nih, yang pertama. Kenapa? Karena stochastic slow-nya lebar banget kan di sini. Nah, lebar banget ya. Jadi hati-hati ada potensi koreksi lanjutan. Bukan berarti 100% akan terjadi, tapi teman-teman lihat possibility-nya ketika yang namanya stochastic slow itu turunnya ke bawah, potensinya lah, probability-nya tinggi kita ngelihat akan adanya penurunan harga gitu ya. Nah, terus di sini yang harus kita cermati adalah di mana? Di harga 935. Jika BRMS bisa bertahan di atas 935, maka ya tetap potensi naiknya ada menjelang rebalancing si MSCI di tanggal 25 November gitu ya. Jadi kurang lebih gitu ya. Nah, sekarang ya pertanyaannya teman-teman nyangkut di mana? Coba kalau misalnya nyangkutnya memang di harga 1000-an, ya coba ditunggu dulu nih. Apakah di MSCI ya? Jadi benar-benar buangnya tanggal 25, ketika di akhir-akhir tuh teman-teman langsung jual gitu ya. Ketika harganya dibawa spike naik, teman-teman langsung jual. Gitu. Kenapa? Karena ya biasa ketika habis MSCI itu harga cenderung turun gitu ya. Biasanya, nggak ketutup kemungkinan naik ya, nggak ketutup juga. Jadi kalau misalnya kita ngomongin structure yang terbentuk untuk BRMS, yang pertama teman-teman ngelihat di sini ya memang dia masih dalam fase uptrend. Tapi di harga 1000, kita melihat adanya kesulitan BRMS untuk lepas landas dari 1020. Nah, jadi ketika dia itu di sini ya, masih di 935, apakah ada potensi untuk naik? Ya ini tetap ada. Tapi palingan kita berkaca daripada foreign flow-nya dulu nih. Kalau BRMS udah mulai asingnya masuk ya, dari hari ini sampai besok ya, mungkin di sini kita akan bisa ngeliat lagi untuk BRMS kembali naik. Buat mungkin yang teman-teman yang nyangkut gitu atau pengen coba ikut gitu kan. Apakah bisa? Ya ini ya termasuk area of entry sih. Tapi tetap ya consider lagi teman-teman balik 910 sebagai area SL-nya. Atau teman-teman coba masuk beberapa kali ya. Misalnya 2 kali, di sini sekali, di 910 untuk area SL-nya teman-teman justru malah masuk lagi. Kenapa? Karena ya menjelang MSCI itu kan MSCI-nya tanggal berapa tuh? Hari Selasa ya. Ya, jadi mungkin coba ngumpulin barang, entah itu di Kamis, di Jumat ya. Coba Seninnya dilihat apakah direspon atau enggak. Kalau nggak direspon ya benar-benar tunggu di fase aktivasi atau fase efektifnya apakah dibawa terbang atau enggak. Nah, kalau dibawa terbang lumayan, kalau enggak ya kita akan coba bahas gitu ya di tanggal segitu. Kira-kira area teman-teman untuk exit di mana gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak nyangkut lagi gitu. Gitu ya. Jadi kalau dari structure sih masih oke ya, masih mau mengalami kenaikan, tapi ini tadi analisanya sebenarnya simpelnya selama yang namanya BRMS masih bisa
mempertahankan harganya di 930-an, ya tetap harga ke 1000 itu jadi next target kita ya untuk diuji. Waktu tanggal efektifnya MSCI. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi itulah update kita ya untuk saham emas. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya.